Yang pertama alhamdulillah kedua Malaysia Muhammad wa Malaysia Muhammad. Malam ini materi kita tentang masalah undang-undang gerakan pramuka, petunjuk negara, anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan permen serta undang-undang pendukung gerakan pramuka itu sendiri. Sekilas, saya tidak menjelaskan permen secara detailnya karena semalam hasil pertemuan musyawarah daerah tanggal 24 di Kampar, informasi dari Wakil Ketua Koordinator Nasional bahwa permen tentang ekstrakurikuler itu masih diberlakukan dan tidak ada perubahan sedikit pun sampai saat ini. Nanti insya Allah akan dikonfirmasikan tentang masalah pemberlakuan permen itu atau perubahannya. Artinya bahwa ke depannya konsep yang diamanatkan oleh permen itu bahwa jam pembelajaran gerakan pramuka itu diakui untuk jadi jam tambahan pembelajaran maupun sertifikasi 2 jam. Catatannya bagi yang memiliki ijazah MD atau ML, itu catatannya. Yang lain lagi tentang masalah ekstrakurikuler wajib itu kan konsep pelaksanaan ekstrakurikuler wajib itu sebenarnya kan ada 3. Ada yang ikut kursus apa yang baru nih tadi yang dilaksanakan Kak Tarno, yang ikut siapa lagi yang pernah ikut kursus di Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan? Ada di sini. Integritas gerakan pramuka itu dengan kurikulum 2013 ada yang ikut? Kita ada berapa orang kemarin ikutnya Kak Tarno, data saya. Siapa lagi? Yang baru itu Kak Tarno ya, di sini. Ada 3 konsep pelaksanaan ekstrakurikuler itu. Pertama, ada konsep blok namanya. Artinya itu dilaksanakan di dalam satu semester 1 kali kegiatan. Baik itu sifatnya jam sore kalau untuk penggalang, kalau untuk siaga ada namanya pesta siaga dan lain sebagainya. Bentuk jenis kegiatan di satu tingkat atau golongan yang dilaksanakan per semester. Setelah itu lagi ada kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran, ada di dalam jam pembelajaran, ada di luar jam pembelajaran. Ada kegiatan yang dilaksanakan per semester, dalam satu semester itu dilaksanakan kegiatan bersamaan. Yang jelas pada intinya untuk pelaksanaan kita itu adalah pelaksanaan latihan ekstrakurikuler di luar jam pembelajaran sekolah, ya. Artinya ada jam tambahan di luar jam sekolah yang wajib. Kembali kepada undang-undang gerakan pramuka, saya tutup dulu ini ya, nanti kita lanjut lagi. Kilasan. Di dalam gerakan pramuka itu ada 3 acuan pelaksanaan, 1 tambahan. 3 acuan di dalam gerakan pramuka adalah pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Masuk aja. Dari sini masuknya. Kecil yang tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Kenapa permen itu bisa muncul? Muncul permen ekstrakurikuler wajib itu merupakan bagian daripada amanat undang-undang gerakan pramuka yang di dalamnya ada pasal yang menyatakan tentang masalah bahwa pembina pramuka akan disertifikasi. Dari sanalah depan kita deh masuk. Dari sanalah munculnya bahwa ekstrakurikuler pramuka itu diwajibkan dan bukan dibuat semata-mata gitu aja enggak, tapi memang diamanatkan oleh undang-undang gerakan pramuka ini.
ya. Nah, ini. Jadi di dalam gerakan pramuka itu yang pertama pasal 1 ada tentang masalah pengertian. Ada pertamanya gerakan pramuka, pramuka dan kepramukaan. 3 kalimat ini hampir sama. Pertama, gerakan pramuka merupakan wadah atau organisasi, wadah, tempat atau organisasi yang menggerakkan pramuka itu sendiri. Itu yang disebut dengan gerakan pramuka. Sementara yang kedua ini pramuka, pramuka orangnya. Orang pramuka itu siapa? Ya, pelakunya. Benar. Terdiri dari satu, usia jaga yang saya sebut tadi 7 sampai 10 tahun. Yang kedua penggalang berapa? 11 sampai 15. Terus penegak berapa? 16 sampai 20. Berikutnya pandega usia 21 sampai 25 tahun. Dan yang lainnya adalah pembina pramuka, orang yang usia dewasanya karena pernikahan. Yang kedua, usia dewasanya memang karena dia dewasa, usia 26 dan seterusnya, meskipun dia belum keluarga, sudah terhitung orang dewasa di dalam gerakan pramuka. Yang lain lagi adalah andalan, mabi dan juga para pelatih. Itu yang disebut dengan pramuka. Sehingga pada hari ini, dulu di zaman Pak Edwin Soeharto, saya masih ingat sekitar tahun 80-an, seluruh yang pakai baju pramuka itu beliau kan masuk orang yang keras pramuka, dan memang pramuka itu bagian dari kehidupannya. Di baju ini ditulis dengan tulisan pramuka, tetapi setelah masa reformasi dan terbitnya undang-undang, di petunjuk teknisnya itu tidak lagi dinyatakan setiap memakai baju pramuka harus ada tulisan pramuka. Nanti kakak semua akan lihat bagaimana bentuk atribut pramuka yang benar. Nanti ada materi tentang itu. Saya hanya menyampaikan setidaknya. Sudah itu lagi kepramukaan. Ya, kepramukaan itu adalah kegiatannya. Jadi pramuka, gerakan pramuka, organisasi pramuka orangnya atau pelakunya, sementara kepramukaan adalah kegiatan dari organisasi pramukaan, baik itu kemah, baik itu khusus untuk orang dewasa, itu yang disebut dengan kepramukaan. Ada pendidikan gerakan pramuka yang untuk peserta didik, jaga, penggalang, penegak, pandega. Sudah itu lagi ada untuk orang dewasa, pembina, MDML, untuk pelatih ada KPT dan juga KPL. Ada gugus depan, ya. Gugus depan ini seperti di sekolah-sekolah, ya, yang terdiri dari kepengurusannya itu ada 2, satu majelis pembimbing dan juga satu badan pelaksana. Kalau badan pelaksananya terdiri daripada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa orang anggota. Kalau struktur mabinya ada ketua, ada wakil ketua, kalau dibutuhkan ada ketua harian, ada sekretaris dan beberapa orang anggota. Perbedaan antara pengurus gugus depan dengan pengurus mabi adalah mabi tidak mempunyai bendahara, yang punya bendahara itu adalah gugus depan. Perbedaannya di situ. Sudah itu lagi ada Pusdiklat, pusat pendidikan dan pelajaran. Ini hanya ada di tingkat cabang. Tingkat cabang itu kabupaten, tingkat provinsi, daerah, dan juga tingkat nasional. Istilah bahasa dunia pendidikan kita sama juga setara dengan dinas pendidikan. Jadi yang memproses pendidikan itu adalah Pusdiklat. Sudah itu lagi ada gugus depan Dharma Pramuka untuk orang yang sudah purna. Ada kuartir itu ada kuartir cabang, dari bawah ya, ada kuartir ranting, tingkat kecamatan, kuartir cabang,
tingkat kabupaten, kuartir daerah, tingkat provinsi, kuartir nasional untuk tingkat nasional. Sudah lagi ada MABI, ini yang saya bilang tadi, yang strukturnya terdiri dari ketua, wakil ketua, jika perlu boleh ada ditambah dengan ketua harian. Kalau untuk Mabira atau Mabica, Mabida, Mabinas, itu orang-orang sibuk. Ya, pemerintah ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga menteri. Disinilah keterlibatan orang-orang ini terhadap gerakan pramuka yang diterangkan lewat undang-undang gerakan pramuka ini. Jadi asalnya seperti itu. Jadi Menteri Muhammad Nuh itu bukan dia atas, tetapi ini dasar hukumnya. Bukan dia atas, tapi ini dasar hukumnya. Namun ada semacam pandangan yang berbeda barangkali. Sebenarnya Menteri Sweden ini tidak hal ini yang mempermasalahkannya, tetapi tentang masalah kinerja guru terlalu terfokus pada administrasi. Kita bakalkan kembali ke kurikulum 2013 jika nanti teknik administrasinya memang sudah benar-benar mapan. Semalam disampaikan oleh wakil seperti itu. Artinya gerakan pramuka ini akan tetap dilaksanakan dan dimasukkan ke dalam kurikulum 2013 nanti setelah disempurnakan. Sebenarnya panjang ya, saya hanya sampaikan secara ini aja. Mungkin tujuan, lihat aja. Gagasannya, kegiatan. Kalau dijelaskan ini tidak cukup malam ini, nanti orang nggak mau. Ini kurikulum pramuka, ya di sana semua arah khususnya. Tadi saya diterbagi terlalu lambat. Kurikulum gerakan pramuka. Kurikulum gerakan pramuka itu cuma ada dua. Jadi dasar kita untuk menyusun latihan di buku depan itu cuma dua. Satu namanya syarat kecakapan umum, yang satu namanya syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan umum itu untuk siaga, untuk tingkat SD yang usia 7 sampai 10 ada siaga mula, bantu dan juga tata. Untuk penggalang, saya menyarankan untuk di SD itu cukup sampai